Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik pada pendidikan abad 21. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik, di mana peserta didik terdiri dari berbagai latar belakang dan karakteristik yang berbeda, mulai dari ras, suku, agama, adat, budaya, minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat kecerdasannya. Sehingga guru memihak kepada peserta didik agar peserta didik bebas menentukan pembelajaran yang diinginkan. Namun sejalan dengan tujuan pembelajaran nasional dan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Hanya caranya saja yang berbeda atau dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan bisa memfasilitasi seluruh peserta didik agar terlibat dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Peserta didik bebas berpendapat dan guru tidak boleh menghakimi apabila terdapat kesalahan yang diungkapkan oleh peserta didik. Guru dibutuhkan sebagai penuntun jalannya pembelajaran sehingga apabila terdapat kesalahan maka dilakukan refleksi dan perbaikan serta evaluasi oleh guru agar tidak terjadi miskonsepsi. Dengan begitu, peserta didik akan lebih mengingat apa yang ia ungkapkan dan diluruskan oleh gurunya. Karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik yang pertama, manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak adalah manusia merdeka sehingga pendidikan harus berpihak pada peserta didik agar dapat selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kedua, mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Pendidikan berpihak pada peserta didik yaitu pendidikan memperhatikan potensi, minat, dan bakat masing-masing peserta didik. Potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Yang ketiga, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang dielaborasikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Praktik pembelajaran yang dapat direncanakan di abad 21. Guru dalam pembelajaran mendesain sedemikian rupa agar semua peserta didik mampu terlibat aktif dalam pembelajaran, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, memberikan motivasi belajar, dan mengintegrasikan teknologi dalam media pembelajaran. Guru melakukan refleksi diri dan evaluasi pembelajaran. Hal ini sangat penting dilakukan agar guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran, apa yang harus diperbaiki, dan sekaligus meningkatkan profesionalisme guru untuk terus berinovasi dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Praktik pembelajaran yang tidak dapat direncanakan di abad 21. Guru harus menghindari pembelajaran yang memaksakan kehendak dalam mengajar, tidak memperdulikan peserta didik, serta asyik dengan baran sendiri tanpa melibatkan peserta didik. Ketika pembelajaran, guru harus menghilangkan perasaan egois pada peserta didik baik di kelas maupun di luar kelas. Jangan menjadi guru yang tidak ingin mengembangkan kemampuan atau skill utamanya dalam penggunaan teknologi. Karena pada dasarnya saat ini guru harus dapat menguasai penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran abad 21. Pendidikan abad 21 di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia telah menggaungkan yang namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suatu gagasan yang membebaskan para guru dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Karena pendidikan di Indonesia selama ini seolah-olah masih terbelenggu dan belum memerdekakan peserta didik dalam bereksplorasi untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya sehingga pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada peserta didik belum berjalan seutuhnya. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.